ke Museum Uluwatu Tuli? Jadi belajar sejarah, belajar rekam jejak orang per orang itu menjadi penting ya. Mempelajari masa lalu, mempelajari kegetiran penindasan kolonialisme itu tidak bisa selalu dimaknai sebagai ekspresi dendam. Tapi mempelajari masa lalu yang penuh penindasan itu menjadi bagian penting bagi kita untuk mencegah keberulangan. Kita tahu peristiwa dulu tidak menyenangkan, tidak baik buat rakyat kita. Kalau kita ceritakan berulang-ulang, tidak bisa kita tafsirkan itu masalah dendam terhadap masa lalu. Tidak. Tapi menceritakan berulang-ulang kejadian buruk itu menurut saya bagian dari mencegah berulangnya peristiwa serupa. Kolonialisme bisa muncul dalam berbagai istilah baru tapi dengan substansi yang sama. Bisa dilakukan oleh orang dari negara lain, bisa juga dilakukan oleh orang dari negara yang sama. Penindasan itu tidak mengenal etnis, dia bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak ada satupun etnis yang memonopoli keburukan dan etnis lain yang kemudian memonopoli kebaikan. Semua hal buruk bisa dilakukan oleh siapapun dari etnis manapun, termasuk di sini. Apa yang kita pelajari dari Multatuli, Douwes Dekker ini ternyata dia orang Belanda yang bekerja di sini, dan ketika dia hadir di sini matanya terbuka bahwa kemewahan yang dinikmati di Belanda itu adalah hasil dari pemiskinan yang terjadi di daerah Lebak, Banten ini. Itu kemudian membuat dia terganggu hatinya, terganggu pemikirannya, dan dia melawan. Disampaikan oleh Boni tadi, ternyata Banten ini, Lebak ini melalui peristiwa dulu ditulis menjadi buku, dan dia merubah pandangan dunia dari tempat ini. Ternyata pernah terjadi sebuah situasi keadaan di mana dari tempat ini memaksa dunia untuk berpikir, memaksa dunia untuk merubah konsep-konsepnya. Jadi merinding kok. Tapi keren. Cerita siapa? Nyai siapa? Nyimas Gamparan itu juga gila, heroik banget gitu loh. 30 orang perempuan melawan nih. Artinya bahwa di Banten ini dalam sejarah perjuangannya mereka memberikan ruang besar terhadap perempuan untuk berlaku sama dalam memperjuangkan hak-hak orang banyak. Tidak cuma hak gendernya, tapi hak petani dan sebagainya. Keren lah. Yang jadi pikiran saya sekarang, bagaimana sejarah besar itu ternyata cuma dapat areal bercerita yang sangat kecil. Harusnya diperbesar museum. Ada banyak tempat yang bisa menjadi inspirasi gitu loh. Ya kita harus lebih menghargai sejarah lah. Poin-poin penting dari jejak sejarah Multatuli ini apa untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak? Kalau kemudian rakyat Banten Serang datang kemari dan mendapatkan cerita yang seperti disampaikan Boni, mereka harus bangga menjadi bagian dari Lebak. Mereka harus bangga menjadi orang yang lahir dari Lebak. Lebak ternyata pernah merubah dunia gitu loh, merubah pikirannya, bukan merubah jalan tanah jadi aspal, kemudian pohon menjadi meja, enggak, tapi merubah cara berpikir. Dan itu berangkat dari sini gitu loh. Ini yang baru gua dapatkan tadi dari cerita tadi. Andai kata kemudian seluruh SMP, SMA, seluruh mahasiswa di Lebak, Banten ini datang, dan cerita lu itu harus direkam ya, biar nggak capek lu ulang-ulang itu, dan diceritakan, mereka kan bangga gitu loh. Saya bangga menjadi orang Lebak, kira-kira begitu loh. Pandangan abang sendiri kepada Bang Boni sebagai inisiator Museum Uluwatu Tuli?